2 hari usai pemungutan suara pemilu 2024, calon Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di Museum dan Galeri SBY Ani, Pacitan, Jawa Timur. Prabowo bilang pertemuannya dengan SBY dan pengurus Partai Demokrat merupakan silaturahmi dengan parpol koalisi. Prabowo menambahkan selain silaturahmi, pertemuan ini juga berdiskusi tentang membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Kita ada suatu nostalgia atau itu aja nostalgia karena kita komitmen kita selalu adalah berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saya kira itu yang mendorong kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan soal jatah menteri untuk Demokrat. Pertemuan murni silaturahmi dua tokoh bangsa. Menteri, Pak, untuk membantu kabinet, Pak, untuk membantu kabinetnya. Kita tidak membicarakan itu sama sekali, karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim, sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, antara dua pemimpin besar, antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik. Seperti diketahui, Partai Demokrat merupakan salah satu pendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. SBY bahkan turun langsung untuk berkampanye bagi pasangan Prabowo-Gibran. Setelah Prabowo Subianto unggul dalam hasil hitung cepat Pilpres, membuka peluang terwujudnya mimpi SBY pada Juni 2023. Saat itu di akun X, SBY mencuit bermimpi naik kereta bersama Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Mereka menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur sambil berbincang santai dan minum kopi. Mimpi SBY soal presiden dan tokoh yang pernah menjadi presiden berada dalam satu gerbong bisa menjadi kenyataan apabila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersedia bergabung dengan koalisi pemerintah yang akan datang. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengisyaratkan PDIP bersedia menjadi oposisi. Mengambil posisi politik yang clear, berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi, atau seperti apa? Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya, memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. KPU memang belum menetapkan hasil pemilu 2024. Namun, apapun keputusan para tokoh politik, publik berharap semuanya demi kepentingan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pernah bermimpi bersama Megawati dan Jokowi dalam satu rangkaian gerbong kereta. Namun di satu sisi Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengisyaratkan partainya akan menjadi oposisi. Lalu bagaimana peluang posisi PDI Perjuangan ke depan? Kami bahas bersama politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira dan juga pakar komunikasi politik Universitas Hasanuddin Makassar, Hasrullo. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam Audrey, selamat malam Pak Hasrul. Saya ke Pak Andre dulu. Pak Andre, kemarin ini Pak Prabowo bertemu Pak SBY. Salah satu tokoh utama yang ditemui Pak Prabowo adalah Pak SBY. Nah, apakah jangan-jangan ini juga ada sinyal nih dari Partai Gerindra kalau Pak Prabowo jangan-jangan akan juga bertemu dengan segera Bu Mega? Ya kalau sinyal untuk bertemu saya nggak tahu persis ya. Tapi ya kalau mau dibilang pertemuan seperti tadi yang disampaikan juga saya kira hal yang biasa antara
para politisi, para senior-senior partai atau para elit partai, tokoh bangsa. Saya kira itu hal yang biasa untuk di dalam dialog-dialog untuk ya bisa bertemu, bisa juga tidak untuk bersepakat. Sehingga saya kira itu adalah ya peristiwa-peristiwa yang biasa di dalam situasi, apalagi situasi seperti ini gitu. Kalau Jadi ya tapi berkaitan dengan pemilihan umum baik pilpres maupun pileg, saya kira kita perlu menghormati dan seharusnya menghormati proses yang berjalan ini, karena bagaimanapun real count ini masih berjalan gitu. Real count masih berjalan, dan juga kita harus menghargai banyak catatan-catatan yang disampaikan oleh publik, oleh para pemerhati politik yang berkaitan dengan proses pemilu ini gitu. Sehingga saya kira itu penting untuk menjadi catatan. Jadi tapi kan Pak Andre, pada saat pidatonya Capres Prabowo nih, pada waktu selesai penghitungan suara di lembaga survei ya, kan sinyalnya adalah bahwa akan merangkul semuanya. Apakah ada peluang sebenarnya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, atau jangan-jangan justru ada peluang pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini setelah selesai Pilpres ini? Ya kalau mau merangkul atau tidak itu hak beliau gitu. Tapi yang saya maksudkan bahwa baik berada maupun di luar pemerintahan ke depan ya, bagaimanapun kita perlu menghargai proses yang berjalan ini gitu. Dan proses yang berjalan ini masih sedang berlangsung. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan bahwa saya berada di dalam atau saya berada di luar, artinya kita sudah memberikan legitimasi terhadap proses yang dengan penuh dengan catatan ini gitu. Sehingga saya kira ya hari-hari ini kita melihat perkembangan ke depan. Juga katakanlah kalau itu ke depan setelah ya ada keputusan definitif, perjalanan politik dari bulan setelah ada keputusan definitif sampai dengan bulan Oktober, bulan November, baru ya di situ ya nanti diputuskan ya. Itu masih panjang, masih panjang. Oke, kalau gitu sekarang saya nanya ke Pak Hasrullo deh. Pak Hasrullo, sebenarnya berapa besar sih peluang dari PDI Perjuangan ini bisa bergabung di koalisinya Prabowo Gibran? Mungkin atau enggak, Pak Hasrullo? Kalau dia teks yang sampaikan Pak Sekjen, Pak Hasto, dia katakan bahwa dia tapi namanya politik ya, ini kan harus koordinasi dengan Mega. Yang saya tahu Mega juga itu punya seperti yang kita lihat, dia legowo terhadap Pilpres kali ini gitu. Walaupun ditinggalkan Pak Jokowi, dia tetap ikut, tetap menghormati. Dan yang saya harus katakan di sini, apa yang dilakukan Jokowi atau yang dilakukan oleh Ibu Mega atau yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ujung-ujungnya semua harus ada rekonsiliasi. Ya, saya tidak mau sebagai pengamat, sebagai ilmuwan, mau melihat negeri ini damai. Ya. Rekonsiliasi maksudnya berarti nggak ada oposisi maunya atau gimana? Ada oposisi, tapi yang tidak berlarut-larut. Tapi sinyal yang disampaikan pada kunjungan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke SBY, ini salah satu adalah komunikasi ulang-alik untuk merangkul tokoh satu demi satu. Apalagi tadi ada informasi Surya Paloh dipanggil oleh Pak Jokowi, kita belum tahu ya. Tapi yang jelas ini adalah cara bagaimana mendinginkan suasana. Tapi saya juga sependapat dengan Pak Andreas. Jadi proses perhitungan, proses menyangkut tentang kecurangan tetap harus diselidiki. Karena tapi sinyal bahwa ada seperti Pak Prabowo mendatangi senior itu adalah cara untuk memberikan hormat kepada orang yang selama ini mendukung dia gitu. Oke, baik. Kalau gitu Pak Andre, sebenarnya kalau kata pernyataannya Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto ini ada di oposisi, ditambahkan juga Pak FX Rudi bilang akar rumput maunya adalah oposisi. Nah sebenarnya apakah hal kalau misalnya memang oposisi ini sudah dibahas di internal partai? Audrey, ya oposisi berada atau di dalam atau di luar itu di PDI Perjuangan bukan hanya soal ya kita masuk dan kemudian dapat jatah kursi gitu, kursi di kabinet.
Atau kalau kita di luar kita tidak mendapat jatah kursi. Tapi kan harus dilihat apa sih tantangan bangsa ini ke depan. Misalnya itu tadi Pak Sekjen juga menyampaikan gitu. Ketika tantangan itu adalah proses perlunya ada check and balances. Perlunya ada demokrasi yang berimbang di dalam sistem pemerintahan. Ya kita mengambil risiko itu gitu. Atau ada tantangan lain gitu. Jadi soal tantangan, baik itu tantangan bangsa yang harus menjadi tanggung jawab PDI Perjuangan, kemudian juga bagaimana partai, positioning partai, tantangan terhadap partai ini ke depan, itu ya akan menjadi tema-tema diskusi, dan biasanya kami di PDI Perjuangan tradisi itu diputuskan di Kongres gitu. Jadi melalui suatu keputusan di mana semua pihak, artinya Kongres itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi gitu, untuk kemudian mengambil positioning itu gitu. Jadi ini bukan hanya persoalan kemudian kita dapat jatah 1-2 kursi kemudian atau tidak dapat jatah kemudian kita bukan soal itu, bukan terlalu sederhana dan terlalu murah harganya. Kalau partai itu hanya berpikir soal kemudian kursi dan tidak dapat kursi kemudian kita berada di luar, dan bukan soal itu, Audrey. Ya, partai harus memikirkan persoalan yang berkaitan yang lebih besar, bagaimana tantangan bangsa. Kemudian bagaimana juga tanggung jawab partai itu banyak terhadap, yang dipikirkan ya sebelum menentukan oposisi atau koalisi. Bukan hanya soal itu, Audrey. Pak Hasrullo, kalau analisisnya Pak Hasrullo sendiri kan di tahun lalu nih Pak SBY pernah mimpinya besar ya, nggak main-main ya, bersama Pak Jokowi menjemput Bu Mega dan disambut oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia. Nah, kira-kira apakah mimpi Pak SBY ini bisa terwujud? Saling inspirasi waktu terjadi rujuk antara Prabowo dengan Pak Jokowi kan, dipersatukan di dalam kereta. Jadi sebagai bapak bangsa juga melihat secara kepentingan yang lebih luas, mungkin kalau formula yang pernah dilakukan berikutnya bisa dilakukan, kenapa tidak? Persoalannya sekarang yang harus kita hormati, masing-masing partai lagi menunggu suara yang sebenarnya. Kita tunggu Pak Andre ya, supaya bisa kita lebih. Adapun menyangkut tentang negosiasi, komunikasi ulang-alik, itu sudah biasa. Dalam komunikasi politik itu adalah salah satu saluran yang paling efektif. Cara saling menyapa, saling merangkul. Tapi belum tentu dalam hal prinsip-prinsip tentang yang dikatakan Pak Andreas tadi tentang kontrol, tentang idealisme partai saya berada di luar, biar aja nggak apa-apa. Tidak boleh tapi satu yang saya minta sebagai pengamat, sebagai peneliti, bagaimana komunikasi ini dipelihara para tokoh-tokoh bahwa semua di atas baik-baik saja sehingga kita tidak terpengaruh. Pengalaman reformasi kemarin, kemudian konflik-konflik internal itu biasanya diwarnai dari konflik elit yang tidak berkesudahan. Dan Pak Prabowo kemudian Jokowi itu kan mendinginkan suasana. Padahal kemarin kan coba beda 3 Pak Andreas terhadap Jokowi dengan Prabowo, tapi ini coba formula. Tapi yang mana menjaga kestabilan kita yang ada di negeri. Supaya juga bisa dirasakan kestabilannya di kita ya, masyarakat ya. Terima kasih Pak Hasrullo, pakar komunikasi politik Unhas, dan juga Pak Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan. Saya selalu semuanya.